Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, selamat datang di SKPM IPB Podcast. Saya Elsa Destriapani sebagai host hari ini dan saya kedatangan tamu yang super sekali, Muhammad Ramadan, yaitu Ketua Himasyara tahun 2022. Halo, Assalamualaikum Rama. Waalaikumsalam Mbak Elsa. Halo, selamat datang KPMers di podcast SKPM IPB. Iya, gimana kabarnya Rama? Alhamdulillah hari ini sehat sih Mbak, udah sarapan dan juga siap mengikuti kegiatan di hari Senin ini. Oh, mantap sekali. Jadi gimana perasaannya kuliah secara offline sekarang? Sebetulnya kalau saya ini di tingkat pertama itu kan sudah sempat offline ya? Sudah sempat offline di PPKU, namun sampai semester 2 setelah UTS itu kita mulai dipulangkan karena adanya pandemi. Jadi sudah pernah merasakan kuliah offline maupun ujian secara offline. Jadi sekarang di semester 6 dan 7 mulai offline kembali, saya sudah pernah merasakan, jadi biasa saja dan masih excited untuk mengikuti perkuliahan offline. Jadi kalau dibandingkan lebih enak mana nih antara online dan offline? Dibandingkan sebenarnya ada plus minusnya sih Mbak. Kalau misalkan online itu waktunya bisa fleksibel dan juga kita bisa melakukan kegiatan lain. Nah, minusnya itu kita kadang kurang fokus dan cenderung bosen karena kita hampir seharian melihat ke layar monitor atau layar HP dan sebagainya. Nah, kalau yang offline ini plusnya itu kita bisa lebih fokus dan juga lebih sehat dalam artian kita dapat berbicara ataupun diskusi dengan teman secara langsung ataupun dengan dosen. Nah, minusnya yaitu waktunya kita strict dengan jadwalnya secara offline baik dalam tempat maupun waktu, dan juga untuk minusnya lagi kita harus mandi dan rapih untuk berangkat ke kampus. Tapi jadi lebih sehat ya? Jadi karena setiap pagi mandi pagi gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Sebentar, Himasyara tuh kita jelasin dulu nih. Siapa tahu kan ada yang belum tahu Himasyara tuh singkatan apa? Silakan dijelaskan dulu. Oke. Baik, buat KPMers ataupun penonton sekalian pasti pernah mendengar apa itu Himasyara, tapi mungkin banyak yang keliru sama kepanjangannya ya. Karena kepanjangan sini kita beda dari jurusan-jurusan lain yang langsung hima dan jurusannya, karena kita di sini cukup beda, jadi namanya Himasyara ataupun Himpunan Peminat Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, di mana dalam Himasyara tersebut terdapat 2 badan dan 8 divisi yang berfokus untuk pengembangan soft skill maupun hard skill kita. Jadi di sini Himpro itu mewadahi pengembangan kemampuan maupun keterampilan dari mahasiswa itu yang cukup menjurus nih Mbak. Bisa dari skill desain, fotografi maupun riset-riset dan sebagainya. Nah, untuk itu saya di tahun pertama ataupun di semester 3 sampai 5 itu sebagai anggota ataupun sebagai staff dari divisi fotografi dan sinematografi. Pocin ya? Ya, pada Kabinet Ultra 2021. Dan selanjutnya saya mengajukan diri sebagai Ketua Himasyara di tahun 2001 sampai 2022 saat ini. Untuk program kerja di Himasyara tuh ada divisi apa aja sih sebetulnya? Nah, kalau buat program kerja sendiri itu kan di Himasyara cukup banyak ya Mbak. Hampir setiap divisi itu memiliki program di mana dari saya sendiri ataupun BPH itu sebagai fungsi kontrol dari seluruh kegiatan baik administrasi maupun keuangan dan juga fungsi kontrol lainnya. Nah, selanjutnya di situ ada badan pengawas di mana mereka mengawasi seluruh kegiatan ataupun program kerja Himasyara baik dari program BPPTN maupun non BPPTN yang tidak didanai oleh kampus, di mana mereka mengontrol juga bagaimana tujuan ataupun kegiatan ini apakah memang cukup efektif dan efisien dalam pelaksanaannya baik secara waktu maupun dana. Dan juga badan pengawas memiliki program yaitu Pemirsa Raya Himasyara sendiri yang dilaksanakan pada saat menjelang pergantian kepengurusan. Dan selanjutnya di sini ada advertising multimedia di mana dia khusus dalam mendesain ataupun membuat sebuah tampilan untuk media sosial ataupun kebutuhan Himasyara lainnya seperti website, feeds maupun yang lainnya gitu kan. Nah, selanjutnya ada broadcasting nih Mbak. Broadcasting itu dari namanya udah pasti cukup kebayang lagi bagaimana mereka itu dapat menginformasikan dalam bentuk video ataupun audio. Mungkin buat teman-teman di sini yang pernah dengar itu Sierra on Sky itu merupakan output dari program divisi broadcasting. Iya, SOS. Oke. Sierra on Sky yang ada di Spotify.
Mungkin kedepannya kita bakal coba dalam bentuk audiovisual juga seperti ini dan insya Allah akan diusahakan pada tahun ini juga. Dan selanjutnya ada Komdev atau Community Development, yaitu divisi yang biasanya itu turun ke masyarakat, turun ke lapangan. KPM banget lah pokoknya. KPM banget pastinya, di mana itu kita ada program namanya Himasyara Turun Desa. Oke. Nah, di Himasyara Turun Desa ini terdapat 2 subprogram lagi nih, Mbak. Yang pertama itu ada pengembangan komunitas desa, di mana kita saat ini bekerja sama dengan Ibu Onasi selaku pemilik Keripik Miraos. Mungkin kalian ataupun penonton pernah mendengarnya. Dan juga ada Himasyara Mengajar yang khusus mengajar anak-anak sekolah dari SD maupun hingga SMP. Itu di sekitaran kampus IPB? Itu di Desa Neglasari, Mbak. Desa Neglasari yaitu desa binaan Himasyara. Masih dekat kampus? Kurang lebih sekitar beberapa kilometer, cukup jauh sih, tapi masih affordable jika digunakan dengan kendaraan bermotor. Oke. Lanjutnya ada divisi Human Resource Development, yaitu divisi yang khusus menjaga kondisi ataupun suhu internal gitu, Mbak. Dan juga ada pengembangan soft skill dari masing-masing mahasiswa. Seperti kita ada rapat general bulanan yang khususnya untuk memprogres tiap divisi dan juga untuk meningkatkan keakraban antar pengurus gitu ya, Mbak. Nah, selanjutnya ada program-program lainnya seperti English Month Forum, yaitu di mana kita ada wadah untuk mengembangkan kemampuan dalam berbahasa Inggris, dan juga ada program-program lainnya yang sesuai dengan soft skill ataupun kebutuhan mahasiswa SKPM IPB. Karena di awal kepengurusan itu HRD ada sebuah survei, Mbak, bersama divisi lain berkolaborasi, yaitu survei Sierra, di mana ada survei yang dilakukan di Instagram Story itu untuk mengetahui bagaimana saat ini kebutuhan dari mahasiswa SKPM IPB. Jadi melalui hasil itu, dan itu kita rapatkan kembali apakah program-program tersebut layak atau wajib dijalankan atau dimodifikasi sedemikian rupa agar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Partisipatif ya? Iya, mengadopsi dari ilmu kuliah gitu. Oke, diaplikasikan. Oke, selanjutnya ada jurnalistik, yaitu divisi yang dari jurnalistik kita ada kepenulisan atau baik dari artikel, berita ataupun lain-lainnya yang diterbitkan dalam media sosial Himasyara itu sendiri, ataupun saat ini juga mungkin nanti akan diintegrasikan dengan media sosial SKPM IPB. Nah, selanjutnya ada Pocin atau fotografi dan sinematografi. Itu dari namanya udah pasti kita akan mengambil sebuah objek baik dalam bentuk foto atau video. Jadi buat teman-teman yang tertarik dalam bidang tersebut, coba aja masuk ke Pocin karena programnya itu sangat relate bagi kalian yang memiliki interest dalam bidang fotografi dan sinematografi. Jadi buat yang nggak punya kamera ataupun belum punya kalian, jangan takut untuk join, karena saya sendiri waktu tahun lalu juga nggak punya kamera, tapi saya punya keinginan untuk mencoba belajar lebih jauh di bidang tersebut. Oke, yang penting ada kemauan ya? Ya, yang penting ada kemauan. Dan yang selanjutnya ada public relation, yaitu sebagai penghubung dari Himasyara itu sendiri, baik dalam media sosial ataupun hubungan masyarakat. Nah, programnya itu kita ada studi banding dengan himpro-himpro lain, bahkan sampai di tingkat internasional. Jadi untuk PR itu sebagai wadah ataupun kemampuan dari mahasiswa itu untuk menjadi wajah dari SKPM ataupun Himasyara itu sendiri, Mbak. Selanjutnya ada Research and Development, dari namanya itu ada riset dan pengembangan. Jadi divisi tersebut biasanya meneliti ataupun mengkaji suatu isu ataupun kasus yang dapat dihasilkan dalam bentuk webinar, seminar, dan lainnya. Seperti itu, Mbak. Untuk di tahun ini ada replication yang menyumbang Blue Carbon Package yang berfungsi untuk ataupun fokusnya pada perubahan iklim saat ini, Mbak. Karena kita tahu bahwa perubahan iklim ini sangat cukup berdampak bagi kehidupan kita. Jadi dari divisi R&D itu kita bergerak untuk mencoba fokus dalam bidang tersebut, Mbak. Kurang lebih dari 2 badan dan 8 divisi sudah seperti itu, berjalan dengan baik, alhamdulillah sejauh ini. Seperti itu, Mbak. Oke. Dari semua divisi tadi, kira-kira ada program kerja yang paling besar itu apa di Himasyara? Yang paling besar itu kita ada satu mega proker namanya Connection, Community Development in
Communication and Community Development in Action ataupun Connection, di mana saat ini sudah mencapai di tahun yang ke-8. Sudah sampai di The 8 Connection, di mana rangkaian sendiri ada perlombaan yaitu poster dan video kreatif. Selanjutnya ada eksplorasi desa, saat ini ke Desa Kemuning, dan alhamdulillah 2 rangkaian tersebut sudah dijalankan dan nantinya akan ada main event di tanggal 1 Oktober yaitu di Auditorium GMSK. Oke. Di hari puncak tersebut itu kita ada exhibition ataupun hasil-hasil dari karya perlombaan tersebut akan ditampilkan pada saat hari puncak, dan juga ada talk show seputar dengan tema terkait. Biasanya seperti itu, Mbak. Menarik ya. Banyak sekali program-program kerja Himasyara yang menurut saya sangat kreatif gitu. Nah, Rama sebagai ketua Himasyara nih aktif banget gitu ya untuk di organisasinya. Gimana nih Rama membagi waktu dengan kuliahnya? Apakah terganggu? Jujur sih kalau misalkan buat bagi waktu pasti kita punya namanya time management ya Mbak, ataupun waktu prioritas kita harus mengerjakan apa dulu. Karena kita tahu organisasi itu sebenarnya bukan nomor 1 sebagai mahasiswa, namun bisa menjadi nomor 2 ataupun nomor kesekian karena nomor 1-nya akademik. Jadi kalau misalkan ada kuliah ataupun praktikum itu harus diutamakan terlebih dahulu sih Mbak. Misalkan kita kuliah di pagi sampai sore dan malamnya kita mengorbankan waktu untuk menjalankan sebuah organisasi. Rapat biasanya malam ya? Ya, rapat biasanya malam, namun tidak terlalu larut malam, mungkin dari jam 8 sampai jam 9 ataupun sekitar jam 10, tergantung dengan konteks pembahasannya. Apalagi sekarang ada Zoom, mungkin rapatnya juga bisa via Zoom ya? Bisa fleksibel karena lokasi dan juga tenaga badan kita kan nggak selalu fit ya Mbak. Jadi kita mulai bisa fleksibel baik secara online atau maupun offline seperti itu Mbak. Oke Rama, makasih banyak nih untuk sharing-sharingnya terkait dengan Himasyara ya. Untuk itu Rama ada pesan gitu untuk adik-adik kelas yang atau adik-adik angkatan ya yang mau bergabung dengan Himasyara, mungkin apa nih pesannya? Oke, baik buat teman-teman SKPM 57, 58 maupun 59 nanti dan seterusnya, pesan saya untuk kalian carilah tempat yang menurut kalian itu nyaman, baik dari mau kalian ke BEM KM ataupun BEM fakultas ataupun Himpro Himasyara itu sendiri, itu hak dan juga keinginan kalian, jangan dipaksakan karena dalam sebuah organisasi itu kita mengandung mungkin ada selain tenaga kita juga harus ikhlas dalam banyak hal gitu ya, tenaga dan juga waktu. Jadi untuk itu carilah tempat yang menurut kalian bisa nyaman dan juga kalian dapat berprogres di dalam organisasi tersebut. Paling itu aja sih Mbak untuk pesan saya untuk yang selanjutnya. Tetap semangat menjalankan roda dinamika organisasi ini. Semoga Himasyara kedepannya dapat lebih maju dan lebih berkembang daripada sebelum-sebelumnya. Oke, amin. Itu doa terbaik dari Ketua Himasyara SKPM Himasyara tahun 2022. Baik, sekali lagi terima kasih Rama sudah bergabung di podcast SKPM IPB. Semangat terus untuk memimpin Himasyara dan tetap semangat untuk kuliahnya. Sampai berjumpa di sesi yang lain. Tetap sehat, tetap semangat, dan sekali lagi terima kasih. Baik, terima Cukup kasih. Sekian teman-teman, dan kita akan kembali di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.